refleksi moralitas, dan kegelisahan sosial dalam era mediated reality. Perspektif filsafat moral di tengah kegelisahan zaman. Pada kesempatan ini, diskusi mengupas tema sentral moralitas dan kegelisahan moral dalam konteks kehidupan modern yang penuh tantangan. Melalui kajian dari 4 tokoh filsafat etika utama, Lawrence Kohlberg, Max Scheler, Emmanuel Levinas, dan Hans Jonas. Materi ini mengeksplorasi bagaimana manusia menghadapi dilema moral dalam kehidupan sehari-hari, memahami hierarki nilai, dan menumbuhkan etika tanggung jawab personal dan sosial yang berlaku sampai masa depan. Penting bahwa pembahasannya mengadopsi istilah kunci seperti dilema moral, hierarki nilai, etika wajah, etika masa depan, dan kegelisahan moral atau moral anxiety yang dipinjam dari psikologi dan filsafat. Aspek sentralnya adalah bagaimana individu mampu menakar prioritas hidup, mengatasi berbagai tekanan sosial politik, dan berperan aktif membentuk moralitas serta lingkungan spiritual yang sehat demi generasi mendatang. Berbagai konsep ini sangat relevan mengingat realitas modern yang berada di era mass mediated reality, yang artinya pengalaman hidup kita semakin banyak diperoleh lewat media digital, sehingga memengaruhi kualitas hubungan sosial dan kedalaman kehidupan moral kita. Pertama, teori-teori moralitas dan dilema hidup modern. Perkembangan moral. Lawrence Kohlberg menjelaskan bagaimana seseorang mampu menghadapi dilema moral, bukan sekadar memilih yang benar atau salah, tetapi memilih antara dua hal baik yang sama-sama penting. Misalnya, antara melanjutkan kuliah atau menikah. Dilema ini menguji kematangan moral seseorang yang terbagi pada beberapa tingkat, dari yang egois dan kekanak-kanakan hingga yang mengikuti prinsip universal kebaikan. Hierarki nilai Max Scheler menambahkan pemahaman tentang nilai-nilai moral dengan menekankan bahwa ada nilai yang lebih tinggi, mutlak, dan harus diprioritaskan dibandingkan nilai-nilai sementara yang cenderung dangkal dan menyesatkan. Konsekuensinya, manusia harus mampu membedakan mana prioritas nyata dan mana yang sepele. Misalnya, tidak kehilangan persahabatan hanya karena hal-hal kecil seperti perbedaan sepak bola. Etika wajah Emmanuel Levinas menegaskan etika tanggung jawab personal dengan berfokus pada hubungan interpersonal. Bertemu orang lain adalah panggilan moral untuk berbuat baik dan melayani, sehingga kebaikan sejati terbukti ketika tindakan baik itu terlihat dan dirasakan oleh orang lain. Ini menantang kecenderungan egoisme dan mengingatkan bahwa berbuat baik haruslah berbasis empati. Etika masa depan Hans Jonas menuntut kesadaran akan tanggung jawab tidak hanya kepada sesama yang hidup saat ini, tetapi juga kepada generasi yang akan datang dengan menjaga sumber daya alam, sekaligus mempertahankan nilai moral luhur agar tidak hilang di telan zaman. Kesimpulan awal, semua teori ini mengarah pada pentingnya pengembangan moral individu yang matang, berorientasi pada nilai prioritas, rasa tanggung jawab sosial, dan perspektif jangka panjang. Kedua, kegelisahan moral, ketegangan ego, dan norma sosial. Kegelisahan moral atau moral anxiety dikutip dari Freud muncul saat ada benturan antara kesadaran diri atau ego dengan norma moral eksternal atau superego. Contohnya adalah
Rasa tidak nyaman saat gagal memenuhi standar moral yang diyakini, seperti ingin berderma tetapi merasa berat melakukannya. Freud juga membagi kegelisahan menjadi 3 jenis realistic anxiety. Kegelisahan realistis sehari-hari, moral anxiety, ketegangan moral atas ideal dan realitas diri, neurotic anxiety atau gangguan psikis berat yang memerlukan pendampingan profesional. Kegelisahan moral hari ini diperparah oleh fenomena mass mediated reality yang menyajikan informasi secara masif dan penuh distraksi, sehingga banyak yang sulit menemukan stabilitas moral dan jati diri yang kokoh. Ketiga, sumber-sumber kegelisahan moral kontemporer, eksklusivisme keagamaan dan fanatisme sosial, timbul perilaku kaku dan intoleran, sulit menerima perbedaan interpretasi agama maupun pandangan sosial lain, membingungkan antara teks suci dengan tafsir manusia, sehingga muncul sikap menganggap pemahaman sendiri sebagai mutlak benar. Sistem sosial kabilah dan fanatisme kelompok, identitas suku, partai, atau aliran yang ekstrem memicu konflik sosial dan memperparah polarisasi masyarakat. Inferiority kompleks budaya, mentalitas masyarakat yang insecure dan segan terhadap budaya sendiri, membuatnya lebih memilih ikut tren budaya asing tanpa tenggang rasa dan penguatan nilai diri. Egoisme politik dan ekonomi konsumtif, pola politik yang mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, mental konsumerisme yang berujung pada siklus kerja dan konsumsi tanpa batas, seperti fenomena gonimah atau rampasan yang dipakai dan habis. Lalu cari lagi era informasi dan post-truth. Realitas disesuaikan dengan narasi yang viral, bukan fakta objektif. Filter bubble yang memperkuat bias dan polarisasi menghambat dialog dan pemahaman antar kelompok yang berbeda. Keterbukaan berlebihan atau ketelanjangan data pribadi. Kebiasaan oversharing di media sosial menghilangkan privasi dan mistik kepribadian yang sehat serempak. Efek mendalam yang merusak moral dan kehormatan diri. Fenomena fear of missing out, FOMO, rasa takut ketinggalan, sehingga selalu tampil aktif di dunia maya, meski tanpa makna yang mendalam. Dampak era mass mediated reality terhadap moralitas kehidupan menjadi dangkal karena pengalaman sehari-hari didominasi oleh interaksi digital. Informasi yang berlebihan menimbulkan kejenuhan dan mengurangi kekuatan reflektif individu. Prihatin terhadap online kontrol moral saat berinteraksi di dunia maya yang menyebabkan perilaku tak bertanggung jawab seperti hoax dan pengerusakan reputasi orang lain, kritis terhadap mentalitas instan, serta sulitnya membedakan mana yang esensial dan yang sekadar citra. Kelima, strategi mengatasi kegelisahan moral, refleksi, dan transformasi diri. Teori defense mechanism Freud seperti repression, denial, reaction formation, projection, displacement, regression, sublimation, dan rationalization perlu dipahami agar dapat mengenali dan mengelola respons psikologis kita terhadap tekanan moral. Kunci utama adalah berubah dari diri sendiri terlebih dahulu sebelum mengharapkan perubahan masif di masyarakat. Ditekankan pula pentingnya menempatkan hubungan antar manusia dalam kerangka cinta yang mengandung penerimaan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Keenam, moralitas sebagai empati,
dan kebaikan berbasis pemahaman. Pentingnya empati sebagai dasar moralitas, yakni mampu memosisikan diri di tempat orang lain agar kebaikan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi yang menerima. Berbuat baik bukan sekadar berangkat dari keinginan kita sendiri, melainkan dari pemahaman terhadap kebutuhan dan kondisi orang lain. Konsep ini selaras dengan etika wajah Levinas yang menuntut agar tindakan baik terlihat dan terjalin dalam interaksi nyata. Ketujuh, kebenaran, pluralitas, dan penghormatan terhadap perbedaan. Kebenaran bersifat relatif dan kontekstual karena manusia sebagai makhluk sejarah memiliki pengalaman dan pemahaman yang berbeda-beda. Setiap orang dan kelompok berhak meyakini kebenarannya. Namun yang menyulitkan adalah ketika keyakinan tersebut disertai sikap agresif dan intoleran terhadap kebenaran yang lain. Pemahaman keragaman ini penting agar perbedaan tidak berujung pada konflik sosial yang merugikan. Kedelapan, moralitas dan etika dalam kehidupan sosial dan pergulatan media sosial. Ada tantangan besar menghadapi polarisasi, hoaks, dan perilaku negatif di dunia maya yang berpotensi memecah belah masyarakat. Kesadaran untuk mempraktikkan moralitas yang berorientasi pada kebaikan bersama dan membangun keterhubungan sosial menjadi mutlak. Berhati-hati dalam menyikapi informasi dan mengutamakan komunikasi yang empatik dan konstruktif.